satu-satunya sikap yang perlu kita kerahkan adalah banyak-banyak bersyukur. Nah, dari bersyukur nanti itu kita betul-betul bisa memposisikan diri sebagai hamba Allah yang bersikap baik. Jadi untuk memahami rasa syukur itu pertama adalah mempersiapkan diri seperti itu. Lalu kemudian yang kedua adalah rasa syukur ini akan mengembangkan banyak sekali kebaikan. Rasa syukur itulah yang menjadi dasar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kecintaan, sehingga tidak terkesan sebagai beban, bukan takalif. Antum ini posisi awalnya bukan mukallaf yang diberikan beban tugas, tapi abdullah yang menghamba kepada Allah. Dan menghamba kepada Allah itu berarti mengucapkan rasa cinta kita kepada Allah, keridhaan kita kepada syariat Allah. Itu semua bukan beban yang berat, melainkan justru adalah profesi rohani kita. Dengan rasa syukur itu pula dengan mudah apa yang mungkin bagi orang lain berat, beban bisa ringan, lalu kemudian apa yang bagi orang lain bisa menyenangkan, mungkin alhamdulillah berupa kemaksiatan dan hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjadi punya rasa malu yang kuat. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya terkait dengan tema kita kali ini adalah rasa syukur itu akan mengumpulkan semangat besar untuk senantiasa kita menambah kebaikan. Rasa syukur itu sendiri akan menjadikan kita diberikan tambahan nikmat oleh Allah, akan senantiasa dilanggengkan yang diberkahi nikmatnya, terus kemudian diberikan nikmat-nikmat yang baik. Maka kita memulai setiap hari itu dengan rasa syukur. Apa yang pertama kita baca waktu bangun tidur? Alhamdulillah yang ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita memulai dengan alhamdulillah. Apa yang pertama kali kita baca dalam surah Al-Fatihah? Alhamdulillah rabbil alamin. Itu pula yang disebutkan Allah Azza wa Jalla dalam mushaf. Jadi dalam paket ayat Al-Quran seperti yang kita warisi sekarang yang kita cantumkan di mushaf. Itulah bismillahirrahmanirrahim. Itu pula nanti yang sering diucapkan oleh penduduk surga. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan ini luar biasa akan menjadikan jiwa itu penuh dengan kebahagiaan. Jadi ada tantangan-tantangan ketika kita nanti berdakwah, itu berarti ada dua hal. Ada keperluan untuk berdakwah, dan dakwah itu perlu semangat kuat. Orang perlu dakwah semangat untuk menyuruh atau mengarahkan dirinya sendiri saja malas, apalagi mengarahkan orang lain. Dakwah itu adalah mengarahkan orang lain. Ini baru berdakwah. Belum kalau ketika kegiatan berdakwah itu kemudian banyak tantangan. Ini perlu kesabaran. Dan itu semua kalau berangkat dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mudah, insya Allah. Tidak ada apa-apanya. Tantangan yang kita hadapi termasuk juga naudzubillah musibah yang menimpa kita dibandingkan dengan Allah yang telah diberikan kepada kita, tidak ada manusia. Dengan ini, ya. Kalau saya tanya saat ini ada nggak yang sedang menghayati nikmat bisa menghirup udara segar? Tidak ada. Lupa saking seringnya. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Ini saya sambil bicara juga terus menghirup udara segar, oksigen. Dan seandainya tidak ada, mahalnya bukan main. Kita bisa memiliki panca indera yang berfungsi dengan baik, bisa melihat, bisa mendengar, dan lain-lainnya, termasuk bisa bicara ini. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Itu kita nikmat luar biasa mengajarkan kita Al-Quran. Bahkan sebelum itu menciptakan diri kita, lalu mengajari kita bisa berkomunikasi, ya, bisa bicara. Kemudian dari
kemampuan berkomunikasi inilah kita bisa memahami pesan-pesan yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Lalu apalagi seperti antum belajar di satu lembaga pendidikan yang memang difokuskan khusus untuk mempelajari Al-Quran. Ini makna luar biasa. Orang kalau sudah merasakan ini, masalah-masalah kecil itu sangat sepele. Jadi memang ujian Allah antara lain untuk menambah nikmat yang lebih besar. Kalau orang itu mau bersyukur, jangankan diberikan ujian yang kemudian dia hadapi, ya berupa tantangan-tantangan yang berat, diberikan kadang-kadang ujian berdosa. Kalau bagi seorang mukmin itu nanti ujung-ujungnya juga baik. Adam alaihissalam ketika masuk di surga sudah jadi nabi atau belum? Sudah jadi nabi atau belum? Belum. Tapi kemudian berdosa, lalu bersikapi dengan tepat. Orang yang rajin bersyukur, dia tidak akan rajin beristighfar. Karena kalau dibandingkan, sudah diberikan nikmat sudah banyak. Hanya dilarang satu buah-buahan. Kok itu juga yang dilarang? Mungkin belum semuanya dicobain. Tapi kok justru ini yang dilarang? Ini nafsu buruk manusia seperti itu. Apalagi kalau ditambah dengan godaan setan. Kemudian beliau bisa menyikapi dengan baik dosa itu, dan kalau dibandingkan coba antum bayangkan Adam alaihissalam dan Hawa itu berapa persen ya, musibah yang beliau terima ketika di surga dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, berapa persen? Malah kalau musibah kita tidak ingat, kalau berupa apa namanya penyakit atau rasanya lihat seperti kita tidak dengar, justru diberikan ujian kecil saja. Orang kalau menyadari ini langsung ya dan punya kesadaran bertobat. Lalu setelah bertobat baru nafas dalam dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi manusia pilihan, menjadi juga seorang nabi. Jadi kedudukan Nabi Adam alaihissalam kalau kita bandingkan ketika beliau berada di surga dengan ketika sudah ada di bumi, lalu bertobat, lalu dinampuni oleh Allah, lalu menjadi nabi, mana yang lebih tinggi? Nah, ketika di surga atau ketika sudah jadi nabi? Ketika sudah jadi nabi, itu kedudukannya. Jadi, huwa afdalu minhu, huwa afdalu ba'dal khati'ati minhu qabla al-fatih. Kenapa? Karena disikapi dengan rujuk atau taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak betul-betul dari rasa syukur. Maka kalau dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis kita untuk banyak menuntut ilmu, untuk banyak mendalami ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk datang ke sini disebutkan lebih unggul, lebih bernilai daripada 2 ekor unta yang termewah pada saat itu. Kalau zaman sekarang berarti dibandingkan misalnya 2 mobil yang termewah pada saat itu. Itu datang ke sini khusus untuk membaca 2 ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau apalagi mengkajinya, mentadarusi Al-Quran maupun turunannya, itu ajaran-ajaran agama Islam jauh lebih. Dan itu adalah bagian dari apa? Menghayati rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menambah kebaikan sekaligus ya, menyikapi dengan tepat apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya terakhir kesini masjid ini belum jadi. Apa nama masjid ini? Masjid Al-Imam Al-Tabari yang kecil sama Ibnu Ghazali, muhtasarnya. Kalau bicara Imam Al-Tabari ini saya teringat ada yang sudah pernah baca Masjid Imam Al-Tabari. Kok sepi ini bagaimana? Kalau sudah dipahami, ya aku tadi sudah Allah berbayar. Ada yang sudah pernah lihat sampulnya? Sering ya, tapi dikirim orang. Saya teringat Imam Al-Tabari ini diceritakan para ulama ketika sebelum menulis tafsir, beliau mengumpulkan baik-baik. Kemudian
menawari mereka akan mendiktekan buku tentang tafsir. Ma'raikum fi kitabatit tafsir. Mereka tidak langsung menjawab. Mungkin cerdas-cerdas seperti antum ini. Bertanya dulu, tapi untuk qadr. Kira-kira berapa tangan? Nanya dulu. Ya. Lalu jawab saja apa adanya. Biqadri salasina alfi waraq. Salasina alfi waraq itu berapa? 30.000 lembar, bukan halaman, lembar. Waraq itu begini, satu lembar, jadi dua muka surat dalam Malaysia, 2 halaman, berarti 30.000 lembar berapa? 60.000. Kira-kira bagaimana reaksinya? Oh mantap Imam, atau gimana? Hah? Kira-kira gimana reaksi antum? Tidak bisa opini saja, sebab mereka ini akan menulis. Akan didiktekan itu kepada mereka ini. Mereka mengatakan, Famiyatul A'mal qabla itimamnya. Ini umur kami akan habis sebelum selesai. Orang beliau juga mengatakan hal yang sama ketika nantinya menawarkan akan menuliskan kitab tarikh. Ya, itu sama juga. Ketika ditanya berapa jumlah lembarannya, salah tidak ada. Ya apa yang sama artinya itu apa namanya? Lalu kata beliau apa? Beliau jadikan itu di diskon. Di diskon jumlah halamannya menjadi berapa? Menjadi 3.000 lembar. Berapa persen? 10% saja. Dari yang semula 30.000 panjang ya. 30.000 halaman, 30.000 lembar, 60.000 halaman. Atau sejak lahir sampai sekarang sudah membaca berapa halaman? Minimal Al-Quran 364 halaman. Khatam rutin. Selain itu nulis, para mahasiswanya yang lalu hanya jadikan 3.000 lalu beliau mengatakan, nah jadi imam semangat orang zaman sekarang sudah mati. Jadi nulis 3.000 halaman itu semangat sudah mati. Kira-kira di zat ini selama 4 tahun akan berapa ribu halaman? Ya, atau telah. Jadi salah satu keistimewaan kita umat Islam itu kita memiliki contoh-contoh teladan luar biasa. Para imam-imam yang bukan hanya ketika muncul dan sudah viral itu kelihatan hebat atau istimewa, tapi mereka belajar sejak awal memang seperti itu. Jadi bisa ditulis ada semangat besar atau kiprah besar paling tidak dalam 3 hal. Pertama dalam berguru luar biasa. Dan sudah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Seorang sahabat datang jauh-jauh dari Mekah ke Madinah menemui Rasulullah hanya untuk bertanya satu perkara, yaitu dia diberitahu oleh seorang wanita pada saat sudah menikah. Beliau sudah menikah, datang seorang wanita yang sudah sepuh mengabarkan, kamu dulu itu saya susui, istri kamu itu dulu juga saya susui, jadi nikah ini gak sah. Mereka sampai menikah. Kemudian diberitahu bahwa tidak sah. Datang ke Rasulullah. Kata Rasulullah, apakah ifawat gila? Oh bagaimana lagi sudah diberitahu? Kenapa diceraikan istrinya? Jadi tak menuntut ilmu perjalanan jauh. Dulu Madinah Makkah itu luas sekali dan tidak mudah seperti zaman sekarang. Hanya dalam 1 malam bahkan dengan kereta cepat sudah hitungan jam saja. Dulu perlu hitungan hari. 7 hari kalau cepat, 10 hari atau lebih kalau lambat. Sebaliknya Rasulullah sahabat Al-Fayyum Al-Ansari datang jauh-jauh menemui Uqbah bin Amir untuk segera menanyakan satu hadis. Satu hadis ini sudah pernah beliau dengar dari Rasulullah, tapi ini dipastikan. Sebab beliau tidak menemukan lagi sahabat yang pernah mendengar itu, diketahui pernah mendengar itu, selain Uqbah bin Amir yang sudah jadi pejabat di Mesir. Sampai di Mesir, beliau sudah tidak lagi kemana-mana. Kalau datang ke Cianjur tidak perlu lagi main ke puncak, sudah ketemu apa namanya tujuannya
datang ke Jakarta tidak perlu main-main ke Ancol, ke Taman Mini. Tujuannya memang mencari yang sudah dijawab, kemudian langsung pulang. Sampai-sampai beberapa kontrolan soal sahabat Ajmain ini ngejar, menyusulkan hadiahnya itu terlambat. Belum sudah sampai di Arish, wilayah yang dekat di Palestina, baru sampai disusulkan hadiahnya. Tidak sempat dijamu, tidak sempat tinggal malam. Ya, ini terus dilakukan oleh para ulama dalam berburu dan menuntut ilmu. Ya. Salah satunya saya akan makan satu cerita lagi. Yahya bin Yahya al-Laythi. Tahu siapa? Muridnya Imam Malik bin Anas, ya, yang tinggal di Madinah. Beliau datang jauh-jauh dari Andalusia. Orangnya sangat jauh. Sini yang paling jauh dari mana? Aceh. Ada dari Selandia Baru. Selandia Lama. Dari Papua ada. Mana yang orang Papua? Tidak ada. Sudah jauh-jauh dari Papua, harus lebih semangat tinggi lagi. Ya, mungkin sedang ada itu. Ya, datang jauh-jauh dari Andalusia ke Madinah. Imam Malik biasa mengajar menyampaikan hadis-hadis di Muwatta, ya, dan juga mungkin membahas hukumnya. Lalu ketika masa ngasuh istirahat, dulu masih duduk saja. Dia dapat Imam Malik. Lalu ditanya, kenapa kamu tidak pergi keluar? Waktu itu kebetulan ada gajah lewat. Ya, ada gajah lewat. Imam Malik tahu ini tidak ada di kampungnya. Ya. Kenapa kamu tidak ikut keluar melihat gajah? Walid sebelah gajahnya nggak ada. Kamu kan? Artinya seperti misalnya kita datang ke Mesir, piramida sebesar di Gaza tidak ada. Kita datang misalnya ke wilayah Syam, bangunan seperti Petra tidak ada. Ada wilayah-wilayah yang memiliki objek wisata baik hidup maupun mati yang langka. Tapi beliau tetap ada. Kenapa? Karena memang tujuan jauh-jauh dari Indonesia belajar dari Imam Malik, bukan belajar ke gajah. Tujuannya memang itu. Seperti tadi juga, ini semangat dan fokus yang luar biasa. Satu di dalam berguru, yang kedua adalah di dalam mempelajari ilmu. Setelah belajar dari guru dan dikaji, dipelajari. Ini dicontohkan oleh para ulama yang disebut yang luar biasa. Imam Al-Ghazali itu kalau mau membaca Ar-Risalah berulang-ulang. Padahal beliau murid dekat Imam Syafi'i yang begitu cerdas. Tapi boleh mengulang sampai 50 kali, setiap kali mengulang ada faedah. Jadi dalam berguru, dalam mempelajari ilmu, lalu yang ketiga adalah dalam mengajar dan menyebarkan ilmu, termasuk dengan cara mendidik di tempat pendidikan semacam ini, ada tempat taklim dan juga berdakwah ke masyarakat, termasuk di dalam menulis. Banyak ulama yang kalau kita bandingkan antara usia beliau seperti Imam An-Nawawi, seperti Islam Ibn Taimiyah, dan banyak ulama termasuk jauh sebelumnya seperti misalnya Ibnu Jauzi itu entah sudah berapa ratus ribu halaman yang beliau tulis, sambil juga semangat berdakwah. Dikatakan ada 2 juta, kalau tidak 200.000 orang yang taubat di tangan beliau di fadillah yang azza wa jalla. Jadi semangat nulis, semangat berdakwah yang luar biasa. Ya, tulisan bukannya kalau nulis saking cepatnya untuk ditulis ulang bisa itu perlu waktu 1 minggu. Padahal nulis hanya 1 hari. Kan luar biasa. Kalau saya cerita Ibnu Aqil. Ibnu Aqil itu siapa? Nah, ini yang kita masuk dalam Ibnu Aqil Al-Hambali. Itu kalau nulis buku Al-Fuluh, itu himpunan dari semua ilmu yang beliau pelajari. Ya, ringkas-ringkasnya tidak ditemukan lagi lengkap zaman sekarang. Mungkin dulu tidak sempat disalin atau digandakan, hanya tinggal 1 naskah. Naskahnya pun sepertinya hilang ketika masa kehancuran Baghdad atau semacam itu, hanya tersisa beberapa lembar. Konon katanya itu sekitar 800 jilid satu buku. Itu bayangkan 800 jilid. Kalau disusun lebih tinggi mana dikenal itu? Sangat banyak. Lalu di bagian akhir beliau nulis, maaf kata kakak saya kelas saya ini, ada muhtasurul talibil ilm. Semangat
dan kiprah luar biasa dalam tadi berguru, yang kedua mempelajari ilmu, yang ketiga menyampaikan ilmu dengan cara mengajar, berdakwah maupun menulis. Allah begitu. Ya, silakan. Sebenarnya sesi pagi hari ini pertama Muqaddimah tadi barusan kemudian kita yang kedua itu sesi Liqa Maftun bersama antum semua. Dan menurut moderator pribadi kesempatan ini kesempatan yang sangat langka kita bisa Liqa Maftun bersama Ustaz Iqbal. Dan pertanyaan-pertanyaannya silakan ada yang bertanya berkaitan dengan belajar atau seperti apa. Mungkin juga dari moderator pribadi saya karena moderator pribadi mau bertanya. Baik, assalamualaikum. Jadi saya sebagai atau penyakit yang diharapkan atau kesulitan belajar ilmu adalah itu memahami ibarat para ulama. Pertama bagian pribadi saya yaitu kalamnya Imam An-Nawawi, Imam Al-Qayyim dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jika Anda pernah tertarik kepada Ustaz, gimana caranya agar membuat kira-kira apa itu Anda disuruh membaca kitab coba dulu Al-Wabilus Shalim karena itu kan katanya mudah bahasanya. Coba kita apa bagaimana cara kita untuk bisa meningkatkan malaikat qiraah kita. Malaikat qiraah setelah kita bisa qiraah, tentu kita paham dan kayak kemarin sama di Torah itu mungkin kita paham qiraahnya, namun jika disodorkan kalamnya Ahlul Kalam satu paragraf pun sebenarnya bilang Anda dari siang sampai sore itu hasil qiraah itu. Sedangkan antum bisa untuk gimana tips dan trik? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya mungkin memberikan 3 tips. Saya banyak tips yang semacam ini. Tapi yang sangat jelas dan karena juga saya rasakan pribadi biasanya banyak orang melihat. Pertama adalah pupuk rasa suka. Perdalam rasa suka terhadap apa yang akan kita lakukan ini. Kita sudah yakin ini sebuah kebaikan. Rumusnya dihadirkan orang yakin dulu itu akan muncul perasaan senang. Ini dalam rangka yakin dengan sesuatu yang baik dan bermanfaat. Baik dan bermanfaat tidak membaca mendalami perkataan para ulama, ya. Baik dan bermanfaat tidak membaca dan mendalami perkataan Ibnu Qayyim, ya, maka sangat bermanfaat. Baik dan bermanfaat tidak, misalnya antum dapat menuntaskan banyak target dalam perjalanan baik, itu kita pupuk pengetahuan, kesadaran itu. Kesadaran ini akan memunculkan perasaan. Muncul perasaan semangat. Kalau kita tahu sholat itu wajib, berarti kalau dilakukan mendapatkan pahala, dan kalau ditinggalkan sangat berbahaya, lalu kemudian manfaatnya luar biasa, berbagai macam dimensi manfaatnya, maka semangat melakukan juga luar biasa. Kita ingin membahas manfaat luar biasa akan dilakukan juga. Ini pertama. Jadi apa tadi? Ya, memupuk rasa suka dan semangat. Tadi ada yang sadar memunculkan biiznillah perasaan. Adanya perasaan memunculkan semangat. Kalau rasa suka, semangat melakukan. Kalau rasa benci dengan sesuatu, dan semangat untuk menjauhi. Ini pertama. Kemudian yang kedua, segera lakukan. Jangan pusing, gimana nih caranya? Oh, ada yang bilang, jangan dulu baca ulama besar. Itu belum levelnya, baca dulu yang mata kecil. Karena kita sejak kecil disuruh membaca Al-Quran. Al-Quran kita paling hebat. Dan paling tidak boleh sembarangan bicara mengenai itu. Tapi diajarkan sejak kecil. Jadi ada perbedaan antara antum mendalami dengan antum berbicara, berfatwa, mengklaim, ya, menyatakan satu pandangan itu urusan kesaktian. Tapi membaca tidak ada hambatannya. Itu yang kedua. Jadi langsung lakukan. Jangan banyak terhambat oleh berbagai macam teori yang membuat kita terkekang. Oh, nggak boleh dibaca buku harus ada gurunya. Siapa? Kita hanya baca. Membaca penting, berguru juga penting. Dan itu dua-duanya harus dilakukan. Kalau itu lakukan saja. Lakukan saja.
nanti dengan cara langsung melakukan inilah juga salah satunya untuk mempermudah. Ya sekitar 25 tahun yang lalu, 27 tahun yang lalu ya, membaca kitab ulama itu berat, kan masih berat. Tapi dulu memang terasa satu halaman itu hanya berapa kalimat yang kita pahami. Di maktab asrama Malaysia itu saya masuk dan ada Darul Ta'aruf, ada Minhajus Sunnah. Itu kan tebal-tebal, 10 atau 11 jilid. Akhirnya Dr. Rosal Saleh, saya buka Minhajus Sunnah. Berat tapi agak mudah, kecuali bagian-bagian awal. Darul Ta'aruf ketemu jilid yang kedua, beratnya bukan main. Peristiwanya kita tidak kenal, nama-nama yang kita belum tahu. Siapa ini Ar-Razi, siapa ini Arabi, siapa ini Ibnu Malka. Waktu belum tahu kenal. Siapa ini Romawi, siapa ini Al-Ghazali, belum kenal. Apalagi pembahasan di dalamnya. Ada istilah macam-macam, istilah Al-Qadim, Al-Hadis, ada istilah Al-A'rab. Ini apa? Ada istilah mutlaqun bi syartil itlaq, mutlaqun bi ghairi syartin. Itu saya. Sabitun fil ada. Ada ucapan fadl wujudu ala dzati. Ada istilah mantiq al-dzatiyat al-amriyat. Pusing. Tapi sama sekali tidak masalah. Karena kita memang tidak sedang berkewajiban untuk menjelaskan itu. Jadi kita dalami saja. Antum baca sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, insya Allah dijawabnya akan dilihat. Dengan ketika baru pertama kali baca, hanya dengan langsung fokus saja di halaman itu dibaca diulang-ulang. Karena Allah SWT ini syakur, maha membalas kebaikan. Kalau kita punya niat baik dan sudah di jalan yang benar, kita lakukan sejalan yang insya Allah bagus. Sama seperti orang belajar berenang masih gagal, lakukan aja dulu. Kalau tidak mau menyentuh air, nggak boleh, ini harus ada pelatihnya. Nggak boleh, ini harus ada antisipasi, jangan-jangan bermasalah. Padahal masih kategori aman. Yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga kan, baru diperbanyak, ya, musyawarah akhirnya. Disitulah kita, apa yang kita pahami, kita sampaikan, kita tanyakan ke guru kita tanyakan tips-tips, dan ini dengan yang senior, itu penting sekali. Saya merasakan betul ketika hal ini terwujud, ya, ada semangat yang kuat, yang pertama, yang kedua apa? Ada aktivitas langsung. Kalau hanya, Allah saya punya 10 orang semuanya hafal Allah. Kalau antum setengah juz, saya punya kawan 24 jam itu mungkin dia 70% untuk baca, Masya Allah. Ya luar biasa kan, karena bagaimana? Masa jadi temannya dia terus gak seperti itu. Nah, ini perbanyak sekali, ya. Tapi dengan tujuan lebih istifadah. Insya Allah itu akan sangat membantu, ya, dengan semangat yang kuat, terus keaktifan, lalu kemudian lingkungan yang baik dan mendukung. Ya, ini sangat. Ada pertanyaan dari atas. Ya. Boleh, silakan dulu. Mungkin dijawab secara singkat kita karena banyaknya. Apa Ustaz bisa bertanya? Tapi pertanyaannya di luar tema. Seperti kita tahu, makna istawa adalah kala wantap. Namun biasanya di mushaf terjemahan kata istawa diterjemahkan dengan kata bersemayam. Apakah terjemahan sesuai? Jika tidak, apa terjemahan dalam bahasa Indonesia yang lebih sesuai? Mohon penjelasan dari Ustaz. Ya, sudah semayam itu artinya takwa. Dan itu adalah makna istawa. Tidak dengan istawa juga. Istawa ila sama, tidak sama dengan ar-Rahman al-Ala. Kalau istawa ila itu menuju atau mendekat ke sesuatu yang lebih tinggi daripada sesuatu yang sebelumnya. Sebelumnya Allah mendekat ke bumi, dan mendekat ke langit, itu istawa ila. Makanya ditafsirkan oleh para ulama salaf, ya, ada wartafa atau so'at. Tapi kalau istawa ala itu artinya istawa. Seperti kalau tidak salah kata Abu Ubaid, kemudian kata Ibn Abdul Bar, Namari,
dan banyak ulama lain. Itulah kemudian kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia bersemayam, dan sama sekali tidak ada persoalan, tidak ada tasbih sama sekali, tidak ada penyerupan Allah dengan makhluknya. Coba saya tanya, siapa makhluk yang bersemayam di atas Allah? Tidak ada. Itu hanya dapat dilakukan oleh Yang Maha Kuasa, bersemayam di atas makhluk. Siapa makhluk yang ada di atasnya makhluk paling tinggi? Tidak ada utara, itu sudah paling puncak. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala di atas itu bersemayam tanpa sama sekali memerlukan, membutuhkan apa yang disemayaminya. Justru yang disemayaminya itulah yang terus memerlukan penjagaan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Mungkin kita perlukan dua pertanyaan. Dan bisa apa ini? Yang buka belum? Ketika kita melihat buku yang terbaru atau jadi itu saya rasa langsung tertantang gitu. Nah ini kok buku banyak banget. Kita langsung aja. Dan namanya apa? Berarti kalau sudah tinggal beneran kan, gak ada gunanya membahas bisa atau gak bisa. Gak ada gunanya kan? Ya baik, ini kita catat satu pertanyaan. Sudah, pertanyaan. Ya. Kalau dua pertanyaan berarti satu orang gitu. Gak apa-apa, dua pertanyaan dari satu orang gitu. Jadi bagaimana cara membagi waktu antum dari 24 jam itu untuk vaksin, untuk pokoknya bagaimana untuk membagi waktu 24 jam. Jelas saya juga saya seperti orang yang saya bagi di pagi, ya. Ini benar. Di jadwal aktivitas terus pagi apa aja sore sampai setiap harinya. Ya. Saya jawab langsung ya. Yang dua pertanyaan. Yang pertama tadi langsung tertampar. Jadi antum perhatikan itu, jangan terpikir dengan apa namanya jelas. Kamu buku berjilid-jilid apa? Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Bisa ya bisa. Pertama sih kira-kira bisa nggak? Kayaknya nggak bisa. Akhirnya nggak dilakukan. Jadi nggak ada gunanya nanya bisa atau nggak bisa. Ujungnya tidak dilakukan. Makanya tadi pesan kedua itu penting sekali. Jangan bahas bisa atau tidak bisa. Lakukan saja. Atau baru tahu bisa nggak bisa itu setelah melakukan, ya kan? Oh ternyata nggak bisa itu baru setelah dilakukan. Kalau nggak dilakukan ya nggak ada jawabannya. Jadi lalu ketika sudah dilakukan nggak perlu lagi pertanyaan itu tadi. Jadi karena Islam itu salah satu cara-cara setan atau nafsu manusia untuk memalingkan diri dari kebaikan. Belum nggak ya? Perlu nggak ya? Padahal udah jelas lagi, udah jelas dianjurkan para ulama. Lakukan saja. Jangan khawatir, ini satu poin penting yang perlu dicatat. Kita munculkan motivasi itu bukan dengan aku bisa, afirmasi kan, 10 kali aku bisa, sampai tidur. Itu motivasi yang 100% salah. Jangan memotivasi diri yang mengatakan aku bisa, aku hebat. Ini kesesatan akidah. Kalau kita mau tajam menilai, kita itu punya Allah Azza wa Jalla yang maha mampu. Antum dari kecil apa mungkin 30 cm, 50 cm saja ya. Bayi masih borok, tidak bisa apa-apa, sekarang bisa jadi begini. Itu dikasih siapa kemampuannya? Allah Azza wa Jalla. Makanya tidak perlu pusing. Kita itu punya zat yang maha, tinggal minta saja. Bisa nggak? Saya bisa nggak? Dua orang salah satu masih hitung gitu terus sampai 3 jam. Yang satu ya Allah berikan kemampuan. Sudah selesai. Ya. Ya Rabbi Jibril, Rabbi Mikail. Bisa ada masalah yang rumit tidak dimaksud fakih dan hakim bi'idnik. Innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim.
Jangankan kita, Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taimiyah saja, yang ulama luar biasa, kadang menemukan kesulitan. Lalu beliau berdoa bisa sampai beristighfar ribuan kali. Berdoa supaya diberikan pemahaman. Allah yang memahamkan Nabi Sulaiman, fahim. Allah Ta'ala, engkaulah yang menyayangi Nabi Ibrahim, sayangi aku, tunjukkan aku. Jadi jangan khawatir. Antum tidak mampu apa-apa sebetulnya. Ya dari diri kita tidak mampu apa-apa. Jadi kemampuan kita diberikan Allah, maka jangan tanya saya mampu atau tidak mampu. Dari awalnya aku dikasih Allah kemampuan. Dan sudah dihadapkan pada kitab-kitab ini tinggal masih takut untuk maju atau maka lakukan saja. Ingat pesan Rasulullah SAW. Nah, semua pesan Rasulullah itu harus kita terapkan. Ya, ihris ala ma yanfa'. Yang pertama, antum pastikan ini bermanfaat, maka langsung semangat. Yang kita nggak boleh maju itu kalau nggak bermanfaat, kan begitu. Atau apalagi berbahaya, nggak bermanfaat saja tidak perlu, apalagi berbahaya. Tapi kalau sudah jelas bermanfaat, ihris ala ma yanfa'. Kemudian apa Ustaz? Wasta'in billah. Itu jawabannya. Allah yang Maha memberi antum kemampuan. Jangan merasa bahwa wala ta'jiz atau wala ta'jiz. Jangan apes, pesimis. Itu bukan tipikal hamba Allah yang punya masa depan bagus. Orang pesimis. Kenapa? Karena dia tidak punya roja. Sementara roja ini adalah bagian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ini Pak, membagi waktu seperti saya katakan tadi, ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam. Lebih bagus, saya tidak cerita diri saya karena banyak kekurangan dan sangat memalukan. Tapi secara konsep umum, biasanya para ulama di taujiah dan pengarahan mengenai bagaimana talibul ilmu melakukan aktivitasnya, itu lebih bagus kalau antum punya jadwal jelas. Ya, dulu Imam Syafi'i itu punya jadwal jelas. Kalau hari subuh mengajarkan kita apa, nanti habis duha mengajarkan kita apa. Setelah itu kemudian ada majelis munawwarah atau majelis munaqasyah. Nanti sampai zuhur mengajarkan apa. An-Nawawi rahimahullah itu punya aktivitas membagi harinya menjadi 12 jam pelajaran, belajar hadis, belajar fikih, nahwu, sharh, lughat dan seterusnya. Dibagi setiap hari itu beliau punya 12 mata kuliah yang beliau pelajari. Nah, juga itu enak kalau rutin. Ya, kita sudah ada polanya. Oh, kalau saya pagi melakukan, saya siang melakukan. Mana kalau pindah negara susah-susah di Mesir misalnya, dari musim dingin, ya siangnya menjadi sempit, malamnya dipanjang. Atau tetapkan saja 24 jam dibagi berdasarkan jam. Atau ya sesuaikan saja, fleksibel saja. Makanya salah seorang sahabat datang ke Rasulullah SAW, ya, kemudian bertanya, berapa hari saya harus qiraatul Quran, membaca Al-Quran? Kata Rasulullah, iqra'hu fi arba'in. Ya, pagi itu menjadi 14 juz. Dan khatam dalam 40, ya 14 juz. Beliau mengatakan saya mampu melakukan lebih dari itu. Ini asnafi mu'athar tadi. Katanya, kata Rasulullah SAW, iqra'hu fi syahrin. Udah khatamkan dalam 1 bulan. Berarti 1 tahun berapa? Tahun itu berapa? 12 kali khatam. Ini asnafi mu'athar tadi. Kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ma'rufah qala Rasulullah SAW mengatakan iqra'hu fi usbu' atau fi sabra. Katakan dalam 1 apa? Ya, dalam 1 pekan. Jadi misalnya kita mulai hari Sabtu itu membaca 3 surah. Setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran dan An-Nisa. Kemudian hari Ahadnya, hari keduanya membaca 5 surat. Dari Al-Maidah sampai 5 surat. Kemudian jadi ada polanya. Yang mudah diingat, 3 surat, 5 surat, kemudian ini tes IQ mengukur daerah. 3 surat, kemudian 5 surat, lalu 7 surat, lalu 9 surat, lalu 11 surat, lalu 13, lalu bukan 15, nggak selesai. Dari
ila akhir mufassal sampai surah An-Nas. Oh saya mampunya 1 bulan saja, udah bagi 30 juz dan jangan ikuti juz yang sekarang itu, ya. Masa tiba-tiba baca di hari kelima apa? Awal juz kelima. Nah, kalau mau sholat dengan nisa itu kata atau khobar. Nah, coba. Maktuh, kenapa maktuhnya dipecah gitu? Ya, giliran kalau mau sholat dengan nisa ditaruh di hari kelima. Nah, itu kurang pas. Itu juz itu hanya cocok untuk membagi percetakan mushaf. Jadi pas namanya 20 halaman. Tapi kalau untuk baca satu surat, dan misalnya apa? Jadi tak harus sama persis. Hari pertama membaca Al-Baqarah separuhnya sampai seluruh satu. Lalu sisanya sampai akhir Al-Baqarah sudah 2 juz. Di hari ketiga baca Al-Baqarah, hari keempat baca An-Nisa, kemudian hari ke-5 baca Al-Maidah, kemudian hari ke-6 baca Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, Al-Anfal dan Al-Taubah jadikan saja 2 juz, ya, walaupun Al-Anfal sangat singkat, ya, sampai hari ke-11. Kemudian baru 2 juz, 2 surat sampai Al-Ankabut di tanggal atau ya di tanggal 20, sisanya mirip dengan pembagian juz yang sekarang. Kalau itu atau bisa rutinkan, Masya Allah akan mudah. Itu membaca Al-Quran. Terus begitu juga membaca ilmu pengetahuan yang lainnya. Kitab-kitab para ulama. Satu buku misalnya kita lihat berapa halaman, 262 gampang. Ini kan sekiannya hilang untuk fikris. Berkurang, misalnya 260. Ya itu saja. Saya katakan dalam dalam 26 hari, 1 hari berarti 10 Bulughul Maram. Itu dulu kawan-kawan ini untuk menggantikan kata saya karena waktu itu tidak konsisten. Bulughul Maram itu apa plus Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, Wasiatat Al-Khamsin Ar-Rajabiyah, itu dalam 1 bulan. Jadi setiap bulan dia akan bukan hanya Al-Quran, tetapi juga Arba'in Nawawiyah, ya, dan tambahan 8 hadis dari Ibnu Rajab yang Khamsin Ar-Rajabiyah dan Bulughul Maram. Cara bagi apa? Satu kitab dibagi atau tulisnya di sini. Ya. Jangan hanya satu tanda yang itu nggak pindah-pindah. Dan hanya satu bukmat yang nggak pindah-pindah. Tapi tulis di sini ini untuk tanggal 1. Sekalian nanti biar selalu ingat tanggal yang sekian. Tidak lupa tanggal 2. Berarti tanggal 1 harus kata. Tanggal 2 harus kata. Oleh waktu saat karena kemarin walimaan 24 jam. Ya sudah, besoknya dirapel. Ya kan? Jangan hanya beasiswa dan gajian yang tidak dirapel. Tugas juga dirapel. Nah, begitu terus diulang dengan mengulang-ulang. Insya Allah itu tadi. Apa yang sekarang sulit mudah dicerna. Seperti kita makan nasi, ya, dan semua sudah makan nasi kepada puasa. Makan nasi ingin dapat manisnya udah punya aja terus. Nanti lama-lama insya Allah paham. Ya, kalau masih kurang paham, nah baru. Jadi nanya ke guru itu jangan nanya yang gampang-gampang. Kasihan waktunya. Apalagi nanti di sini banyak orang Arab. Ya, aku 3 muka itu udah ketemu gitu. Pertanyaannya menunjukkan orangnya malas. Itu jangan sampai. Yang sulit itu barulah menanyakan ilmu. Atau boleh memang mengajar majelis untuk secara lengkap mempelajari satu ilmu pengetahuan. Insya Allah yang berikutnya kita jawab lebih cepat. Baik, sekarang dari masyarakat. Ya. Saya tanya Pak, Ustaz, apa dalam proses berdakwah ke masyarakat telah kita mengutamakan untuk mengumpulkan banyak ilmu dulu di masa muda, kemudian berdakwah di masa berumur, atau berdakwah di tengah menuntut ilmu? Bagaimana caranya? Izin dengan Ustaz Al-Had. Ya, yang penting adalah pembagian setahun. Itu tadi 3 tahapan. Berguru, kemudian melanjutkan mempelajari ilmu, ya, aktivitas yang sendiri maupun berkelompok dan sebagainya. Baru kemudian menyebarkan ilmu. Karena kita mendakwahkan agama Islam ini ala basirah. Jadi harus basirah itu baru kita dakwahkan. Jadi perkara apakah fokus belajar dulu kemudian baru berdakwah, apakah kita belajar itu sambil berdakwah, itu tidak terlalu masalah. Yang penting jangan mendakwahkan
Kalau sudah punya ilmunya, baru dakwahkan. Karena kalau tidak, itu keliru. Dan kalau belum jelas bukan hikmah. Sementara itu mau ila sabili rabbika bil hikmah, harus dengan hikmah. Hikmah itu artinya benar, berguna sesuai dengan situasi. Tuh, ya. Di sela-sela belajar pas liburan bisa sambil berdakwah, istighfar, hukuman segala macam. Sesuai dengan waktu yang tersedia. Tidak ada larangan sama sekali. Yang penting yang antum sebarkan itu memang sudah antum pelajari benar. Kalau belum tahu, belum belajar mewaris, ya, ceramah ditanya tentang gimana Ustaz hukumnya anak perempuan yang masih ada satu, ya, cucunya perempuan dari anak laki-laki ada satu, ya. Lalu tidak ada keturunan laki-laki yang lain, dapat berapa yang cucu perempuan? Dapat berapa? Nah, dapat berapa? Sampai belum jelas juga ya Ustaz, sabar-sabar aja. Gak pernah takmilatan suruh saya yang anak perempuannya dapat setengah. Bagaimana kalau dua anak perempuannya dapat atau tidak? Anak perempuan dapat berapa kalau dua? 2/3. Cucu perempuan ini dapat berapa? 1. Dapat berapa? Tidak dapat apa-apa karena sudah habis. Tapi kalau dia punya ponakan, ya, dari jalur laki-laki dia bisa diangkat lagi dapat sisa itu asowannya. Nah, jadi ini namanya akun mubarak atau ponakan yang penuh berkah, bisa mengangkat. Itu kalau kita sudah tahu. Kalau belum tahu jangan berani-berani menjawab. Biasakan katakanlah. Kalau sudah lulus itu sudah jelas wilayah antum untuk banyak-banyak berdakwah. Kalau memang bisa di masyarakat. Kalau tidak minimal dikeluarkan dengan dekat, apalagi untuk akhwatnya. Gerakannya tidak sebebas. Yang laki-laki tuntutannya juga tidak sebesar. Yang laki-laki dalam kategori cakupan wilayah dakwah. Tapi beratnya, sulitnya, ya, semangat yang dituntut tidak berbeda. Semaksimal mungkin. Tolak udah ini faribatan ala kulli muslim bisa mencakup juga muslimah. Ini. Jadi intinya adalah fleksibel sesuai dengan ketersediaan waktu. Dua-duanya sama-sama wajib. Belajar wajib, berdakwah juga wajib. Tapi berdakwah hanya wajib kepada orang yang memang sudah punya ilmunya. Maka sudah lulus full, jangan putus sudah bebas sekarang berdakwah. Untuk belajar lebih tinggi. Kalau dulu ketika di kuliah, yang penting lulus ujian itu tidak bagus. Ya, atau kadarnya tidak banyak pulang. Kalau akan didakwahkan itu harus betul-betul dimatangkan, yang betul-betul yakin. Ini ngomongnya gampang, melakukannya berat. Kadang-kadang aktivitas panjang 5 menit mau tampil baru persiapan. Makanya itu mumpung antum sekarang sedang di usia muda, masih muda semua di sini. Ya tidak bicara tampilan, usia saja. Kalau semuanya masih muda, ini kesempatan antum fokus dan ada yang mengatur mengelola luar biasa. Nanti keluar sana sedikit kesempatan. Sekarang kita sebagai kesempatan, kalau bisa soal-soal yang mirip atau soal-soal yang kata-kata di istighfar saja soal kira-kira. Bisa soal-soal yang namanya. Baik. Saya akan jawab satu-satu saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya Ustaz. Soal ini Tiup gitu. Soalnya buku-buku akidah apa aja yang perlu dibaca oleh penuntut ilmu untuk memiliki fondasi akidah sehingga tidak bisa masuk syubhat, bahkan dapat menolak syubhat tersebut. Itu berapa tahun? Nanti dibaca dalam berapa tahun? Targetnya selama kuliah di sana. bisa tahu sekarang berapa? Paling tidak keluar dari zat itu, saya berikan semangat
marjul qabul. Tambah syarat kita pahami syaratnya, jangan hanya matanya. Karena matanya tidak cukup, ada banyak persoalan dan tidak semuanya benar. Nanti di syaratnya akan sangat mendukung. Itu kalau untuk basisnya, marjul qabul itu sangat lengkap. Beberapa perubahan tidak kurang total di dalam beberapa masalah. Ini targetkan untuk tuntas berapa 2 atau 2,5 tahun. Gak ada gurunya langsung kita baca aja dulu. Ada banyak sekarang cara untuk bisa mendengarkan kajian melalui YouTube. Ada sebetulnya buku ini juga sudah diterjemahkan oleh Ustaz Hadian Adinaya. Insyaallah bentar lagi nanti kita terbitkan. Jadi intinya ada buku utama, yang lain-lain sebagai pendukung. Kalau aku bisa langsung mengakses kitab-kitab Syekhul Islam, itu lebih mudah lagi, lebih enak lagi. Dan perkataan beliau jangan dipandang susah. Ini justru paling mudahnya di bidang itu. Ya. Lalu di sela-sela ucapannya, beda tokoh penulis akan beda efek. Kalau kita sudah membaca seperti kata Syekhul Islam, saya merasakan sendiri membaca Darul Ta'alil Abi wal Nabi atau Muwafaqah Sharihil Aqli Sahihil Nabi itu di bab yang sangat rumit justru terasa suasana rohani yang luar biasa. Karena kelihatan sekali bagaimana beliau menghargai Al-Quran dan Sunnah, bagaimana memperjuangkan Allah SWT, takdirnya ke beliau, bagaimana meremehkan para mukhalifun di Sunnah ini, walaupun tokoh-tokoh besar, mutakalimin, tokoh-tokoh besar manasifah, tokoh-tokoh besar tasawuf, tapi pada saat mereka keliru itu tanpa sekali belum bisa menjelaskan betapa sangat tidak ilmiah apa yang mereka sampaikan. Karena tidak ilmiah ini bahasa lain dari goblok. Kita bahasa kasar. Kita tidak membahas orangnya, tapi membahas hasil tulisan betapa tidak sesuainya ya dengan akal sehat. Ini juga ada targetnya. Tapi tadi itu buku mutakhir. Dan saya sampaikan itu karena untuk mahasiswa sedarat. Kalau untuk pondok lainnya belajar belum dan fasilitas serta ketersediaan para sarjana belum seperti ini mungkin berbeda. Tapi itu sangat penting. Terus antum bisa juga mau tidak mau harus ada mantan ringkas yang dipastikan ditargetkan untuk hafal. Yang sangat penting dalam hal ini adalah Ar-Risalah Al-Wasithiyah atau Masalah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kelebihan utama kita itu isinya adalah Quran, ayat-ayat yang luar biasa. Bukan ucapan beliau sendiri, kemudian beberapa hadis, lalu ijma ulama mutaqaddim yang sudah beliau takhir, beliau pilahi perkataannya agar tidak salah sasaran. Misalnya mengatakan menetapkan Allah Subhanahu wa taala, menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala itu, beliau katakan apa? Bila tahrifin wala ta'til. Sengaja tidak digunakan istilah bila ta'wil karena istilah ta'wil itu sama istilah bagus dalam Al-Qur'an. Ya, artinya adalah wujud dari sesuatu. Makanya kalau dikatakan tidak ada yang mengetahui takwilnya ini Allah, berarti tidak ada yang mengetahui kaifiyahnya. Ini sangat hati-hati ya, belum di dalam berarti kosakata. Sehingga itu yang masuk ke alam pikiran kedapatan. Dan belum menambahkan apa? Bila tahrifin wala ta'til, di sisi lain apa? Bila tahrifin wala tamthil, tidak mengatakan tasbih. Karena tasbih ini kurang jelas. Nanti dianggap manusia punya ilmu, berarti Tuhan jangan punya ilmu. Karena sama-sama ada ilmu, tapi tamsil itu menyamakan, menyejajarkan. Dan Allah ini lagi sakliftik saja, tidak ada semacam. Ini salah satu. Tapi buku kecil ini, Aqidah Wasithiyah belum membahas tauhid uluhiyah. Maka perlu cari kitab yang secara fokus membahas tauhid uluhiyah. Allah. Ustaz lagi. Oh takut. Apa? Oh takut saja. Dapat sobat dari Ustaz di kelas bahwasanya Ustaz itu telah membaca semua kitab-kitab Ibnu Taimiyah. Apakah itu benar? Tidak benar. Ada yang belum, ada yang sudah saya beli karena buat kitabnya belum saya baca. Jadi itu apa namanya gombal yang berlebihan. Ya. Sebagian benar. Kalau sebagian benar. Apakah sebagian kecil atau sebagian besar? Ya pokoknya sebagian.
Baik, yang saya katakan saya. Bismillah. Ada pertanyaan Ustaz tentang masalah paripurna dakwah Ustaz. Cuman untuk ada sebelum anak ke pertanyaan ini, mungkin anak sedikit bercerita tentang apa dulu Ustaz. Soalnya ini Kita dengarkan dulu ceritanya. ya ini berbeda masalah pertanyaan Ustaz. Ya, jadi di kampung ada Ustaz, dalam satu kampung itu terbagi menjadi 4 dusun. Dari 3 dusun itu bersambung. Dusun yang terakhir itu sedikit jauh Ustaz. Mungkin jauh lah dari Jauh dari 3 dusun yang lain. Iya, jauh. Tapi nempel. Enggak nempel. Bukan nempel. Nempel karena salah. Terus Ya, jadi beberapa dai yang mengatasnamakan Salafiyah berdakwah ke dusun yang terpisah ini, dan mereka yang paling pertama di dakwah itu tentunya kepala desanya ikut kepada mereka masalahnya. Tapi kebanyakan masyarakat itu kalau bisa apa? Kalau disuruh. oh yang paling dusun. Ya, kepala dusunnya. Tentunya karena kepala dusunnya juga tidak masuk ke ajaran ini kan, dalam kawasan Salafiyah tentunya. Jadi tentunya nggak ikut lagi tentang apa kegiatan-kegiatan masyarakat seperti maulid dan sebagainya. Akhirnya terjadi sewa koinum antara kepala desa dengan kepala dusun dengan keluarganya. Bahkan sampai terjadi perkelahian antara yang bagian yang dari Salafiyah kemudian dengan keluarga awam. Kegiatan baru berlaku. Sampai mana kan? Akhirnya nama dakwah Salafiyah di kampung itu menjadi rusak dalam mereka. Jadi pertanyaan tadi kita masuk pertanyaannya. Jadi maksud anak kan dari sana punya kewajiban untuk berdakwah juga sama dalam menyampaikan dakwah. Bagaimana langkah yang anak harus bangun? Seperti itu Ustaz. Supaya bisa Saya memberikan ada banyak tausiah tentu panduan mengenai persoalan-persoalan semacam ini. Tapi saya berikan satu kaidah saja. Bedakan antara posisi dakwah dengan posisi jihad. Jihad dalam arti memerangi. Kita bisa memerangi hawa nafsu, memerangi setan, memerangi orang kafir, memerangi orang fasik. Itu semua bagian dari jihad. Ini adalah memerangi. Orang kalau memerangi tujuannya apa? Supaya diperanginya apa? Nah, hilang kan gitu. Hilang atau berubah kan gitu ya. Supaya diperangi hilang atau berubah. Apa ya? Kita perangi. Sudah hilang dulu. Jadi tujuannya untuk supaya diperangi hilang atau berubah. Itu posisi kalau kita sudah dalam status jihad. Tapi kalau dakwah sangat tidak. Dakwah itu tujuannya supaya didakwahi kenapa? Mengikuti, berubah menjadi lebih baik kalau asalnya agak buruk, atau berubah menjadi benar kalau asalnya keliru, kan begitu? Jadi kalau targetnya kita adalah biar mengikuti, bukan untuk hilang, maka cari pikirkan jika kita punya pikiran digunakan dengan Allah dan disyukuri dengan cara menggunakan gimana caranya yang paling efektif supaya dia bisa mengikuti. Kalau dia sekarang salah bisa berubah menjadi yang benar. Kalau dia sekarang kurang bisa berubah menjadi lebih bagus. Gitu. Kalau dengan cara itu berarti caranya adalah cara persuasif yang mengikat. Jangan kalah dengan salah lipstick ataupun makanan yang sebetulnya sangat sederhana, tapi semangat mempengaruhi kita luar biasa. Apalagi magelar properti itu luar biasa cara membujuknya. Kita jangan kalah dengan itu. Jangan gampang bukan sudah tidak nyaman ya. Kalau tiba-tiba turun menilai orang, ini sangat tidak sesuai dengan dakwah. Dakwah itu mengajak. Bagaimana caranya kita bisa mengajak?
Bagaimana caranya kita bisa membuat dia tertarik? Bagaimana caranya supaya dia dengan mudah bisa mengikuti itu tanpa menyisakan perkelahian atau seminimalisir mungkin. Kalau sudah kita lakukan, sudah berupaya ternyata reaksinya buruk, nah maka kita tinggal bersabar menyikapi yang bijak. Tapi biasanya apa yang kita kerjakan itu insya Allah akan ada hasilnya. Apalagi dengan tulus. Dan Fa'innallaha syakur, maha membalas. Kalau itu tidak ditemukan hasilnya, berarti bermasalah ini cara untuk melakukan. Lalu tadi, jangankan kita, para rasul saja yang sudah dakwahnya, ya, insya Allah yang terbaik pada saat itu banyak juga penolakan. Jangankan bicara ada lagi. Ini bahkan sebagian rasul itu diperangi, ya, sebagian nabi Bani Israil sampai dibunuh. Tapi kalau memang antum dakwahnya sudah benar, sudah disampaikan dengan baik dan bijak, maka apapun hasilnya insya Allah tidak ada masalah. Karena seperti orang jihad kalau dalam ini, apapun hasilnya menang maupun kalah sama-sama hukum. Kalau menang, maka itu kenikmatan yang dipercepat. Kalau kalah, itu insya Allah juga syahadat sabilillah. Tapi kembali lagi, jangan sampai apa yang mendakwahkan ini ternyata kita salah misalnya. Hukumnya nggak begitu. Kenapa sudah kotor? Makanya tadi persiapkan ilmu yang matang dan pupuk kembali iman yang kuat, diiringi dengan amal soleh baru kemudian tidak usah. Makanya dalam surah Al-Asr ada misalnya lebih muslim illal ladina aku iman yang kuat yang benar berdasarkan ilmu wa amilu as-sholihah. Kalau berdakwah ya kasih keteladanan, hampir dakwah diri aku sendiri sebelum orang lain. Lanjutnya apa? Wa tawasau bil haq. Ini juga bagian dari yang bilang menyelamatkan kita dari kerugian. Dakwah itu harus ada tawasau. Kalau tidak, masyarakat rusak, kadang-kadang kita juga itu kena bencana. Tapi pastikan apa banyak yang harus dihadapi, banyak yang harus ditangguh. Oleh karena itu, wa tawasau bil haq kemudian wa tawasau bis sabr. Penuh dengan kesabaran. Jadi itu insya Allah dalam surah Al-Asr itu sudah terkait. Tapi kaidah yang saya sampaikan tadi bedakan antara posisi memang fokusnya berdakwah dan ketika fokusnya sudah berjihad. Kalau berjihad seperti inilah, gimana tuh caranya ingkar mungkar dengan cara ini hilang. Tapi kalau berdakwah ini bukan hanya ini hilang, tapi ini berubah. Tapi bagaimana ya memang targetnya itu dia ikut mengajak. Kalau ngajak orang dimarah-marah itu tidak mau. Nanti malah berperang. Aku jadi juga saya ikut berangkat. Tapi kalau dia tertarik, kejar itu adalah tertarik. Tentu dengan batasan kita jangan menghalalkan segala cara. Dia suka kan saya kasih aja apa dia mau. Padahal ini masih ada misalnya. Karena kita tidak ke soal Irfan. Apa Ustaz bagaimana pandangan Ustaz ketika seorang perempuan menjadi seorang da'iyah tanpa keluar kota menjadikannya menjadi seorang da'iyah? Bagaimana pandangan Ustaz ketika seorang perempuan menjadi seorang da'iyah saat keluar kota mengistrikannya dan sebagainya, tapi tidak meninggalkan tugas utamanya sebagai pendidik utama bagi anaknya dan posisinya agak kurang karena kesibukan sabarnya. Barakallahu fiikum. Apakah boleh Ustaz? Ya, enggak apa-apa. Masalahnya penting koordinasi dengan suami. Ya. Nanti minta izin, minta arahan dari suami. Ini tidak ditemani karena diperlukan kalau ke para ibu. Kita juga kita perlu tenaga dari perempuan. Ya, untuk sampai ke sana secara lebih Rasulullah SAW juga sangat terdukung oleh Sayyidah Aisyah yang menjawab para perempuan yang kadang-kadang orang Rasulullah malu untuk membicarakan itu, ditarik oleh Sayyidah Aisyah tentang Pak Ibihara asal dan maksudnya gitu. Karena sungkan Rasulullah menjelaskan itu. Ya. Tapi tentu dengan koordinasi suami dan astronomnya. Jangan juga malah jadi ya, istrinya lebih terkenal dari suaminya. Lalu dia tidak berani memviralkan dirinya. Ini bahaya sekali. Tetap posisi awal dia adalah istri orang. Ya. Lalu kemudian ada keperluan untuk dakwah. Diizinkan, dikawal, dijaga, dan dia pun harus ekstra ketat menjaga
menjaga kehormatan suaminya, menjaga perasaan suaminya, dasarnya. Jadi kan misalnya kita punya anak, kamu sudah kayak istri punya anak. Ya Allah. Sekarang dari Pak, kalau ada dari kontrol kalau ada soal berkaitan dengan kita atau ada syubhat di kepalanya, dapat lo istilah. Sebentar ini tadi saya disinggung-singgung. Ada. Ya. Hadiahnya bagaimana Pak? Saya tanya ada tidak dari sini yang bisa menyebutkan nama-nama 10 qurra asyra. 10 ya, jangan di kontek. Ini bisa. Ayo, angkat tangan dulu saja, mungkin salah dari guru semuanya. Siapa? Ibnu Katsir, kemudian ya 10 saja ya, 10 Abu Ja'far, kemudian Abu Ja'far siapa? Siapa? Apa itu di mana? Asim, ya. Kemudian Hamzah, Al-Kisai, itu di mana? Itu Pak. Kalau sudah berapa ini? 3 tambah 1 tambah 1. 3 tambah 2 tambah 1. Ya, nah, kemudian ya, Abu Amr al-Basri, kemudian Yaqub al-Basri, Al-Hadrami, kemudian Ibnu Amir di mana? Di Syam. Di Syam, terus Satu lagi. sudah berapa ya? 9. Sudah 9, terus yang ada gelarnya Asyir. Yang suri al-Falaq. Siapa? Hah? Siapa? Ini akibatnya kalau nyontek. Ya, Falaq al-Asyir, apa? Masih dapat aja. Oke, kita lanjutkan pertanyaan. Sekarang dari Yang dekat ini. teman-teman. Semoga semuanya bisa ya, walaupun sedikit kita sampai jam 10 saya. 10 ya, atau 10 kurang 7 menit. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Sebenarnya anak maju mundur setelah menanyakan beberapa pertanyaan yang memiliki. Anda berapa? Anak maju mundur dalam pertanyaan apa yang anak. Ini yang terus. Iya, Anda sebenarnya maju mundur gitu. Oke, tidak apa-apa. Silakan. Awalnya mungkin anak bagi sebagian orang kurang cocok gitu di pertanyaan ini. Jadi Bukan tidak sekali. mungkin bagi Soalnya bercabut ya. Ini yang namanya maju mundur. ya mungkin karena boleh jadi bagi sebagian orang kurang tepat. Politik. Oh, kurang tepat ditanyakan. Kenapa ditanyakan? Anda bertanya aja. Boleh nggak Ustaz saya bertanya ini? Yang pertama, ada pernah dengar kaul bahwa Ahlus Sunnah itu Asariyah, Maturidiyah dan Asy'ariyah. Dan Ya. ini ada juga pernah dengar dari kalangan Salafiyah juga, dari Ustaz-ustaz dan Masyaikh Salafiyah. Jadi pertanyaan anak, kenapa kalau misalnya memang benar seperti itu, kenapa mereka bisa berkesimpulan seperti itu, Ustaz? Kalau Mereka siapa? kalau Ahlus Sunnah itu ada 3. Ya mereka siapa yang berkesimpulan dulu? Ada sebagian orang biasanya. Ya mereka ini ya sebagai orang. Dia baca-baca di Ya, oke. itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Berdua ternyata. Ya, silakan. yang kedua,
boleh maju mundur. Itu dikatakan oleh beberapa orang, ya misalnya Imam As-Safari ini mengatakan Ahlussunnah itu apa? Al-Athariyah, Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah. Al-Athariyah imamnya Ahmad bin Hanbal, Asy'ariyah imamnya Abu Hasan Al-Asy'ari, Al-Maturidiyah imamnya Abu Mansur Al-Maturidi. Al-Maturidiyah ini sebenarnya dulu belum ada. Ya, nama sebutan begitu belum ada, walaupun Abu Mansur Al-Maturidiyah sudah ada. Ini baru sebutan belakangan yang berasal di eranya Sa'duddin Al-Ghazali yang menyebut ini sebagai Al-Maturidiyah. Sebelumnya mereka disebut Al-Hanafiyah dan tidak khusus para pengikut Abu Mansur Al-Maturidi. Makanya aku baca ya, termasuk buku-buku yang menjelaskan perbedaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah itu bahasanya Asy'ariyah dan Hanafiyah. Nah, jadi ini firqah yang secara gabungan namanya baru muncul belakangan. Nah, kalau Asy'ariyah itu di dahulu, bahkan Abu Bakar Al-Baghdadi itu sudah disebut sebagai Abu Bakar Al-Asy'ari, bukan era dua generasi setelah Abu Hasan Al-Asy'ari. Kalau ditanya, kenapa? Kan tadi itu pertanyaannya. Imam As-Safri mengatakan memang Ahlussunnah ada tiga. Ya. Kenapa? Karena semuanya yang kasih bilang sunnah. Dan mungkin dinilai oleh beliau punya sekian porsi kebenaran sunnah. Saya boleh juga banyak mengkotor ajaran-ajaran Asy'ariyah. Apalagi dalam persoalan fi'il dan maf'ul. Ya, apalagi nanti dalam persoalan takdir. Yang dikatakan itu tidak sesuai dengan sunnah. Jadi bisa kita pahami yang membagi seperti tiga ini maksudnya Ahlussunnah secara globalnya. Yang berbeda dengan Syiah, berbeda dengan Mu'tazilah. Ahlussunnah dalam pengertian yang umum, ia punya loyalitas kepada Asy-Syaikhaini. Siapa itu Asy-Syaikhaini? An-Nawawi dan Ar-Razi. Al-Bukhari dan bukan Abu Bakar bin Umar. Itu Asy-Syaikhaini yang kita maksud. Radhiyallahu anhuma. Itu yang punya loyalitas terhadap Artinya bukan kalangan Rafidhah, ya. Dan juga bukan kalangan yang sudah tersingkirkan dari jumhur ulama jumhur umat Islam ya, seperti kalangan Mu'tazilah, kalangan Salamiyah dan sebagainya. Itu bisa disebut Ahlussunnah secara umum. Atau karena yang ada di daerah itu hanya Asy'ariyah, sisanya ini kalangan Hindu misalnya. Ya mereka inilah wakil dari Ahlussunnahnya yang menyampaikan ajaran-ajaran sunnah yang sebatas yang mereka sepakati. Jadi tidak perlu pusing memahaminya. Beliau mengatakan Ahlussunnah ada tiga, tapi kemudian mengatakan ya bahwa sifat ya, mereka ini lepas dari neraka, ancaman neraka. Ya, ini tidak bisa dikenakan illa li fil qadir. Ya kecuali itu satu firman saja, yaitu Ahlul Athar. Dikatakan oleh Syekh Nasrul Jazmul Yu'tabar yang nasnya itu tidak berlaku secara jazm, secara dipastikan kecuali ya sebagai firman najiyah itu kecuali untuk akhariyah. Beliau mengatakan itu. Kemudian misalnya Al-Hamidi membagi Ahlussunnah di dalam buku Al-Qara'kan mengatakan Ahlussunnah itu dua, yaitu apa? Al-Asy'ariyah dan As-Salafiyah min Ahlussunnah wal Hadits kata beliau. Yang bagi dua. Ini tokoh Asy'ariyah mengakui As-Salafiyah sebagai bagian dari Ahlussunnah. Tapi dalam buku itu juga ada pilihan kadang-kadang beliau mengatakan menurut salaf iman itu ya tiqatul bil janan wal qaulun bil lisan wa amal bil arkan, tapi dibarengan oleh beliau gitu. Karena mengikuti akidah Abu Hasan Al-Asy'ari sesuai dengan as-Shalihi, salah satu kalangan Mu'tazilah Jahmiyah pada masa-masa awal. Jadi kalau secara jelasnya sebetulnya Asy'ariyah itu sendiri bukan satu firqah yang berbeda-beda. Dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa taala misalnya Abu Hasan Al-Asy'ari menetapkan 8 sifat apa saja? Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, kemudian baqa. Ya. Lalu baqa ini dinafikan wujudiyahnya oleh Al-Juwayni. Kemudian Al-Juwayni sudah tidak lagi mengakui sifat-sifat qadariyah yang sebenarnya ditetapkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Bakar Al-Baqillani. Seperti Allah punya wajah, punya dua tangan, punya dua mata, melakukan istiwa, melakukan nuzul. Sifat-sifat yang dianggap tidak ditunjukkan langsung oleh akal diingkari. Lalu nanti sampai ke akal sudah beda lagi, sudah semakin meragukan dalil sam'iyah, bahkan meragukan sifat iradah. Ya. Di dalam Al-Matalib Al-Aliyah, ini kan tidak mungkin kita anggap sama saja.
berbeda-beda. Nah sepertinya ini yang bagi tempat. Ya. Satu mazhab tersebut ada ahlu sunnahnya, ada ahlu bid'ahnya. Nanti satu persatu orang berangkat terhukumi masing-masing oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Daripada nantinya sebutan ahlu sunnah ahlu bid'ah ini bisa ada kendor, bisa kata. Intinya kan kita membagi manusia itu seperti dalam pembagian syariat, ada yang kafir, ada yang muslim. Yang muslim ini yang kafir ini ada yang terang-terangan, ada yang munafik dan dasarnya itu. Sebagian ahli bidah itu adalah zaman itu, khususnya masa awal, khususnya di kalangan Jahmiyah dan orang itu. Jadi tidak betul-betul Islam, tapi dia induk saja. Ini kategori kafir. Kalau kategori muslim itu ada muslim yang tingkatkan fasik. Bisa orang fasik gara-gara bid'ahnya dalam akidah. Tapi ukuran persisnya itu Allah Ta'ala. Ada yang kategori asin, ya, suka bermaksiat. Ada yang kategori masih keliru tapi tidak berdosa. Ini yang marfurun tadi. Ya, misalnya sudah berusaha menuju sunnah tapi keliru, ya wajar tidak. Allah mengampuninya. Ya. Sudah berupaya mencari kebenaran tapi dapatnya baru itu. Tapi subahnya terlalu kuat. Nah, kalau diampuni Allah ini tidak kategori fasik, tidak kategori asin. Ya, tapi mukmin biasa cuma banyak kekurangan. Lalu ada yang kategori sabiqun bil khairat. Ini yang menjadi idola-idola kita yang seperti ini. Makanya kita mengidolakan salaf soleh. Salaf soleh itu pendahulu yang baik, khususnya di 3 generasi pertama yaitu para sahabat, ya, para tokoh-tokoh tabi'in yang terkenal sepanjang sejarah dipuji oleh para ulama, kemudian tokoh-tokoh atba'ut tabi'in, kemudian para imam di era Imam Ahmad bin Hanbal. Itu semuanya nyambung dan saling mewariskan akidah. Jadi saya sebutkan beberapa sahabat misalnya terkenal punya banyak murid. Di Madinah itu ada Abu Hurairah, ada Aisyah, ada Anas bin Malik, ada Abu Sa'id Al-Khudri, ada Abdullah bin Umar, Abu Hurairah punya banyak murid. Entah 600 atau 800 orang, banyak sekali. Di antaranya adalah Abu Soleh As-Saman Zakwan, di antaranya adalah Abu Salamah. Kemudian yang masih menantu beliau siapa namanya? Sa'id ibn Musayyib, ya. Kemudian Muhammad ibn Sirin. Kemudian misalnya Hammad ibn Munabbih yang punya buku catatan sekitar 140 atau 139 hadis Rasulullah, semuanya diterima, ya, dari jalur Abu Hurairah. Kalau tidak salah ditambahkan tadi satu hadis maudhu, saya agak lupa. Jadi beliau punya murid namanya Hammad bin Munabbih, menyampaikan ke Hammad bin Munabbih ini hadis-hadis Rasulullah. Hammad bin Munabbih tulis, ini kayak mahasiswa atau mahasiswa besar, yang semester 2. Nah, seorang lain tidak juga. Itu ditulis, kemudian beliau punya murid namanya Ma'mar bin Rashid, yang juga merupakan muridnya Imam Az-Zuhri. Ini meriwayatkan satu buku itu lengkap. Ma'mar punya murid yang kemudian hidup di Yaman, ya, yang hidupnya di Yaman, Abdul Razak bin Hammam. Lalu Abdul Razak ini punya banyak murid, antara Imam Ahmad yang jauh-jauh berangkat dari Irak berguru mondok di STIK Yaman. Melalui ilmu Quran hadis dan segala macamnya, ya, diriwayatkan dan dicatatkan beliau dalam musnad. Jadi dari Imam Ahmad belajar ke Abdul Razak dapat buku ini. Abdul Razak mengambilnya dari Ma'mar, Ma'mar mengambilnya dari Hammam bin Munabbih, mengambilnya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah juga punya murid lain. Lalu ada banyak sahabat lain selain Abu Hurairah di Madinah. Jadi salah satu menyebutkan Sayyidah Aisyah bahwa beliau punya murid utama yang menyampaikan hadis-hadis, fikih, tafsir dan fatwa-fatwa beliau ke masyarakat setelahnya. Dan dua-duanya adalah keluarga beliau, ponakannya. Satu bernama Urwah bin Az-Zubair, itu anaknya siapa? Anaknya Zubair, ya, memang bin Zubair. Ada siapa lagi? Ibunya Asma binti Abi Bakar, itu kan saudaranya Aisyah. Ini di perempuan tapi punya banyak murid laki-laki, yang paling utamanya adalah keluarganya sendiri, ponakannya sendiri. Sama kemudian Al-Qasim ibnu, saya nggak bocorkan. Al-Qasim bin siapa? Jangan geromong-geromong ini tandanya
apa namanya tidak yakin jawabannya atau supaya terkesan menjawab. Nah, Al-Qasim bin siapa? Bin siapa? Bin Ali. Bin siapa? Bukan, jangan diganti dari Husain. Al-Qasim. Al-Qasim bin siapa? Hah? Al-Qasim Ali bin Husain. Masih memasakkan anak Husain. Nah, ada yang tahu nggak? Ini ada buku. Siapa masuk kalau ada buku? Silakan. Bin? Bin Salam. Masya Allah, masih dulu. Silakan. Bin Muhammad ini anaknya siapa? Ya, anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Apa kalau? Ini buku Al-Musyawwih Ilal Khitbati wa Zawaj. Maksudnya bisa ganti begitu, tapi judulnya bukan Al-Musyawwih Ilal Qiraati wa Talaqi Al-Ilmi. Bukan Talaqi Al-Mar'ati. Karena Syarifah hakik yang luar biasa. Siapa tahu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, namanya Muhammad. Ingat pakai. Kalau begitu. Ya. Itu ya, jadi punya banyak murid. Anas bin Malik juga punya banyak murid. Ada Sabit Al-Bunani dan yang lainnya. Umar punya banyak murid. Ya. Salim putra beliau sendiri. Kemudian Nafi mantan budak bapaknya atau budak beliau. Di Mekah juga banyak. Ibnu Abbas terutama radhiyallahu anhu karena tinggal di Taif. Ya. Punya banyak murid. Sa'id bin Jubair, Ibnu Mujahid dan yang lainnya. Lalu di Kufah juga ada Ibnu Mas'ud. Terutama punya juga banyak murid di sana, kemudian menyebar ke sampai ke masanya Imam At-Tawri. Ada Masruq, kemudian ada Al-Qamah dan yang lain-lainnya. Ini bersambung dari satu generasi ke generasi yang lain, dan itu adalah berkah daripada ya, ajaran ini memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sudah punya semua bahan untuk mengikuti sunnah yang benar itu sudah ada semua. Apalagi di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ini dulunya Imam Bukhari dan kawan serta muridnya Imam Asy-Syafi'i. Yang Imam Asy-Syafi'i ini adalah murid dari Imam Ibn Uyainah dan Malik bin Anas. Dua-duanya adalah murid Imam Laits bin Sa'ad yang tinggal di Mesir. Imam Malik tinggal di Madinah. Ibn Uyainah tinggal di mana? Nah, tinggal di mana? Cirebon. Tinggal di mana? Lihat sudah tidak ada bukunya. Beliau tinggal di Mekah. Ya, Imam Syafi'i belajar di Mekah, belajar di Madinah, terus safar ke Irak. Di Irak ini bertemu dengan murid-muridnya Abu Hanifah, terutama Muhammad Asy-Syaibani. Memang ada banyak beberapa satu dua persoalan antara Hanafiyah ini dengan kalangan Ahlul Hadis, tapi secara umum ya tokoh-tokoh di zaman itu kita semua juga kenal. Ya, insya Allah mudah mengenalnya dan warisan ajaran mereka terus terjaga sampai sekarang. Ini yang jadi pikiran kita untuk mencari mempelajari sampai tahu akidah mereka. Kalau nanti saya bagikan ada satu file isinya adalah makan-makan ya, Majmu' Syarif. Tapi isinya bukan Yasin yang kalimat pertama ditulis 7 kali. Bukan, tapi isinya adalah akidah para ulama salaf mutaqaddimin, akidahnya al-hadis yang ringkas-ringkas saja. Yang insya Allah saya yakin antum 1 jam itu khatam kalau itu baca. Lagi sudah diharapkan, ya, lagi sudah duduk dibacakan orang. Tapi ini perlu sering-sering antum ulang, ya, mudah supaya pengenalan kita lebih tinggi. Nah, tidak ini antum sudah telat. Dulu hanya 1 meter berapa sekarang sudah, tapi tidak ada istilah telat untuk belajar maupun mencari kebaikan. Ya. Sebetulnya ada istilah telat itu ada, tapi kalau kita bicara saat ini ya, yang penting dilakukan. Yang lewat sudah biarkan lewat. Ya. Yang sudah berlalu tidak bisa dijangkau lagi. Ya. Yang akan kita cari adalah yang bisa kita lakukan. Ya. Sama yang untuk ke depan. Wal tandur nafsu apa? Maqad dapat liwatin apa yang kita sampaikan untuk masa nanti. Kalau berpikir waktu itu begitu saja. Ma maqafata wal amalu itu. Walakas sa'atul lati
an-nafiyah. Yang sudah lewat, sudah berlalu, tidak bisa lagi kita hadirkan. Yang masih akan datang, ini masih gaib. Maka yang kita fokuskan adalah apa yang kita lakukan hari ini. Apa yang kita lakukan hari ini itu antaranya adalah mengevaluasi yang sudah lewat. Dievaluasi saja, bukan untuk diadakan kembali. Lalu menyiapkan apa yang akan datang. Ya, masih mungkin satu dua pertanyaan. Ya, satu dari apa kejadian. Atau pilih kemana? Mau pilih kemana ya? Saudara. Jangan banyak. Pakai apa? Kalau tidak menggunakan akal, terus menggunakan apa? Memang memahami wahyu itu menggunakan apa? Rabu. Ya, kalau itu. Ini kemarin kita ada lagi. Yang mana yang mana? Ya, salah satu apa? Oke. Oh, enggak ada, karena akarnya belum ada. Kalau aku tanya buku Lama Salam yang meneliti akari, enggak ada, karena zaman sekarang belum ada akari. Oh iya. Kalau yang apa yang terakhir, ya, ulama yang menggunakan manhaj salafi sesuai dengan akidah asal soleh, al-sunnah wal jamaah, dalam meneliti asy'ariyah yang paling terkenal ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi. Ya. Dan itu bisa baca karena banyak sekali ya, bukan semuanya, tapi banyak sekali karya-karya beliau memang yang membahas persoalan-persoalan akidah, termasuk yang juga sama yang diulas oleh Asy'ariyah. Lalu ada buku-buku yang spesifik ditujukan untuk mengkaitkan atau berdiskusi dengan kalangan Asy'ariyah secara umum maupun tokoh-tokoh Asy'ariyah tertentu. Misalnya saya sebutkan ada buku Atis Ainiyah. Dan Atis Ainiyah itu sekitar 80 atau 70 atau 90 dalil membantah konsep kalam nafsi wahid qadimnya Asy'ariyah. Buku Bayan Tanbisil Jamiah itu membaca kasus hadisnya Abu Abdillah Ar-Razi. Buku Darul Alam bin Akil wa Nakli ini pada dasarnya akan membantah konsep-konsep teori pertentangan akal dan nakal yang dikemukakan oleh Ar-Razi. Sebenarnya dikemukakan oleh Ibnu Arabi, sebelum itu dikemukakan oleh Al-Ghazali dan semacamnya. Ya, berarti memang fokus membahas itu. Lalu ada buku yang terakhir beliau, yang termasuk akhir-akhir buku namanya An-Nubuwat. Itu fokus utamanya membantah teori atau konsep nubuatnya Abu Bakar Al-Baqillani dan semisalnya. Beliau juga punya sendiri buku Syarh Al-Walil Muhassal, tapi belum sampai ke kita. Itu membahas buku Muhassalnya tokoh Asy'ariyah, yaitu Abu Abdillah Ar-Razi. Jadi banyak sekali memang buku-buku beliau yang secara spesifik mengulas tuntas akidah Asy'ariyah, ya, dengan perbandingan dari berbagai macam madhab, lalu mengunggulkan akidahnya Imam Al-Bukhari, Ad-Darimi, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ishaq bin Rahawiyah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Uyainah, dan akidah bermasalah, menunjukkan bahwa inilah justru akidah yang rasional, yang sesuai dengan akal. Yang itu justru
bertentangan dengan akal, bukan hanya bertentangan dengan wahyu. Maka beliau menunjukkan yang di buku Darul Ta'arul Aduan ini sekali menjawab pertanyaan pertama ya bayar muwafaqat sharihil aqli li sahihil an-naqli, menjelaskan cocoknya akal yang sharih yang jelas ya, yang sehat hasil pemikirannya dibandingkan dengan apa? Syariat, yaitu wahyu Al-Quran dan As-Sunnah, menunjukkan justru yang menyimpang-nyimpang dari kalam dan falsafah ini bukan hanya bertentangan dengan wahyu, tapi justru tidak masuk akal. Itu ada banyak konsep kalam nafsi. Kalam itu kan apa? Pembicaraan, tapi tidak berupa ungkapan. Coba bicara tapi tidak ada ungkapannya. Itu kalam atau bukan? Kalam tapi satu. Dari kandungan Al-Fatihah sampai kandungan surat dia hanya satu saja. Jadi Bismillahirrahmanirrahim dengan Alhamdulillahirabbil alamin sama. Al-Fatihah dengan Al-Baqarah sama, ayat kursi dengan ayat ini dianggap satu karena kalau berbilang hampir sudah syirik, tidak ada tauhid sifat. Padahal justru itu yang tidak masuk akal. Kalam tapi tidak dikehendaki, qadim, tidak pakai berkehendak. Sementara jelas Allah yatakallamu idza syaa, kan gitu. Mala syaa kaifa syaa. Kapan Allah mengatakan kun? Innama amruhu apa? Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun, yaqulu kun, itu ketika sudah arada perkara yang akan diadakan itu berarti katakan kun. Begitu juga qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kapan ini dikatakan? Sebelum apinya ada? Gak mungkin setelah apinya sudah ada. Bahkan sudah dibakarkan baru ya narukuni baru mengatakan ucapan itu. Jadi justru yang masuk akal itu adalah akidah salaf yang sesuai dengan syariat dan wahyu. Maka pertanyaan, apakah bertentangan? Ini salah sejak awal. Ya. Boleh akal dalam arti perangkat yang kita gunakan untuk berpikir dan memahami, seperti kata Anda tadi, antara cahaya dengan apa? Dengan mata. Cahaya dengan mata ini kan bukan bertentangan, tapi yang satu berfungsi untuk menangkap yang lain, mencerap yang lain. Akal berfungsi untuk memahami yang lain. Antaranya adalah memahami apa? Wahyu. Ini kalau akal dalam arti alat, instrumen yang kita gunakan untuk memahami, berpikir, bernalar. Kalau akal dalam arti ya, ilmu yang dihasilkan oleh alat tersebut, baik yang badini maupun yang naluri, ya, yang apa namanya, a priori maupun yang posteriori, paham nggak istilahnya? Artinya yang awali maupun yang intisabi, yang langsung kita tahu maupun yang perlu dinalar dulu. Itu kan dua-duanya produk dari apa? Akal. Kita langsung tahu nih bahwa nggak mungkin lah kandang gajah itu lebih kecil dari gajah. Gitu. Tidak mungkin usuknya gajah itu lebih gede daripada gajah. Secara keseluruhan, ini langsung kita tahu. Tapi ada juga yang perlu bernalar. Dan ini ada relatif, ada orang yang cepat mikirnya banyak hal yang orang lain lambat. Nah, kalau ilmu yang dihasilkan oleh perangkat ini itu juga tidak mungkin bertentangan dengan wahyu. Akal itu hanya dua saja, ya, cocok persis dengan wahyu, atau dia tidak mengetahui perkara tersebut, lalu perkara itu dia ketahui dari wahyu, yaitu berupa berita-berita. Atau saya tidak tahu tuh apa yang ada di balik apa namanya tembok ini, Anda tahu nggak? Nggak tahu. Lalu ada orang yang beritahu yang sedang melihat itu baru mendapatkan input dari informasi pihak lain, ya, sehingga menjadi tugasnya memahami. Kalau informasinya masuk akal ya kita katakan ya mungkin. Kalau informasinya tidak masuk akal, mustahil, maka tidak bisa mengatakan itu. Ya. Kalau informasinya ini adalah jelas pasti dibawa oleh orang yang sangat jujur, tidak ada kemungkinan dusta, tidak ada kemungkinan keliru, nah kita mempercayai berita ini informasi yang valid. Itulah yang dibawa oleh wahyu. Jadi silakan pada bawa buku. Nah, kalau nganggur nggak bagus. Atau tulis. Ya. Yang pertama ad-dalil asy-syar'i. Di bagian atas, yang tidak bawa buku cukup merenung. Tapi jangan ngawur. Ad-dalil asy-syar'i, ada dalil syar'i itu dibagi dua. Yang pertama adalah ad-dalilun naqli. Ad-dalilun naqli
dan sunnah atau ijma yang seandainya tidak ada ayat atau hadis itu kita tidak tahu. Jadi kita baru tahu karena ada ayat diberitahu. Misalnya surga itu banyak pintunya. Nah, ini kalau ada kita tidak tahu. Ada kita bilang ya bisa aja, ada pintunya pun bisa 8, bisa 800, kita tidak tahu. Hanya bisa menyatakan ini mungkin. Lalu datang berita dari syariat memberitahukan surga ada pintunya, ada banyak pintunya, maka itulah dalil nakli, dalil syar'i yang nakli, ya, yang menjadikan kita tahu setelah sebelumnya hanya dengan akal kita tidak bisa tahu. Lalu ada dalil yang kedua, akli. Dalil syar'i itu ada yang akli, yaitu yang memberitahukan ke kita. Kalaupun kita tidak mengetahui bahwa itu adalah ayat Al-Quran, kita sudah bisa memahaminya hal tersebut dari akal. Tapi dengan kedatangan ini semakin memperkuat. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqu samawati wal ardi. Dikatakan manusia ini ada penciptanya. Karena kalau tidak, apakah mungkin dia diciptakan oleh ketiadaan? Mungkin enggak? Ketiadaan itu bukan apa bisa mencipta, enggak mungkin. Enggak mungkin. Yang kedua, enggak mungkin enggak ada penciptanya. Yang kedua, amrul khaliqun, apakah mereka menciptakan diri sendiri? Lebih enggak mungkin lagi, dianya belum ada, bagaimana bisa menciptakan diri sendiri? Kemungkinan ketiga, apakah justru mereka itu menciptakan langit dan bumi, menciptakan apa yang sudah ada sebelum mereka ada? Ini kan mustahil. Jadi kan satu dalil syar'i karena ada di Quran, ya, sekaligus dalil akli. Karena kandungannya itu bisa kita pahami dengan akal walaupun ayat itu belum ada. Tapi kedatangan ayat ini memperkuat itu, mempertegas, menghilangkan keraguan. Kan tadi manusia itu tidak hanya dua secara akli, ya, antara ada pencipta yang diciptakan oleh Allah, ya, sang pencipta yang maha kuasa, atau tidak ada penciptanya. Tidak ada pencipta berarti diciptakan oleh ketiadaan, karena dia menjadi ada. Tidak mungkin ada tanpa ada sebabnya. Kalau sebabnya tidak ada, berarti sama saja diadakan oleh yang tidak ada. Tidak mustahil. Atau mereka mengadakan dirinya sendiri, lebih mustahil lagi. Atau bahkan dia yang mengadakan apa yang sudah ada sebelum dia, itu lebih mustahil lagi. Maka yang benar adalah dia diadakan oleh sang pencipta, yang tentu maha kuasa. Ini kan dalil akli, dan itu disebut oleh syariat. Maka dalil akli yang disebut oleh syariat ini dalil akli yang paling unggul. Jadi jangan dikira Quran itu bukan dalil akli. Quran itu dalil syar'i yang banyak mengandung adalah akliyah. Lalu kemudian mengandung tambahan-tambahan dalil lain yang tidak bisa kita putuskan hanya dengan akal. Sudah pusing? Ya, insya Allah ini semoga bermanfaat. Ada lagi yang bisa? Satu lagi terakhir. Izin bertanya Ustaz, kenapa? Janji ada satu lagi. Tinggal satu gimana? Ya, Pertanyaan, kenapa mazhab Hanafiyah seringkali menyelesaikan? Kenapa mazhab Hanafiyah seringkali menyelesaikan jumlah? Dan ini yang Riza, kenapa ketika kita melihat ulama-ulama Asy'ari mereka banyak di mazhab Syafi'i? Ini apa penyebab? ini bukan dengan Dan apa yang pertama, kenapa mazhab Hanafiyah seringkali menyelesaikan jumlah? Dan juga kita melihat ulama-ulama Asy'ari mereka banyak yang tasibun ila kenapa mazhab Hanafiyah terutama dalam fikih sering menyelesaikan jumhur? Karena memang usulnya ada beberapa yang beda. Ada namanya ahlul hadis, ya. Ahlul hadis itu mencakup Ibnu Uyainah, kemudian juga Imam Malik bin Anas, Ibnu Majishun, ya, dan semisalnya, terutama yang ada di Madinah dan di Mekah. Kemudian ada ahlul ra'yi. Ya, ahlul ra'yi ini terutama ada di kalangan Kufah, itu madhabnya Abu Hanifah dan yang lainnya. Setelah mereka ada lagi ahlul dhahir, ya, khususnya Daud al-Dhahir yang ada di wilayah barat. Tadi wilayah timur, barat itu justru sana. Jadi ada di wilayah timur ahlul ra'yi, ada di wilayah barat ahlul dhahir, yang di tengah-tengah di Inggris ini umumnya adalah ahlul hadis. Nah, dari madrasah ahlul hadis ini lahirnya Imam Malik bin Anas, lahir juga Imam Layth bin Sa'ad yang berada di Mesir, lahir juga Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, lahir juga Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, ya, yang aktif di Baghdad. Mereka ini
yang 3 di antara mereka yang kemudian menjadi 3 mazhab di antara 4 mazhab yang berkembang besar di masa-masa akhir. Mereka usulnya sama, pilar-pilarnya sama. Ya. Bagaimana menyikapi qiyas sama, bagaimana menyikapi istihsan hampir sama. Bagaimana memposisikan qaul sahabi hampir sama, maka bisa ditebak hasilnya fatwa-fatwa yang muncul juga banyak yang sama. Dan mereka guru murid, beda dengan Abu Hanifah. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Julukannya juga sama, Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Abu Abdillah Malik bin Anas. Ya. Nanti ada lagi Abu Abdillah Sufyan al-Tsauri, kawannya atau teman sedaerahnya Imam Abu Hanifah yang lebih dekat sebenarnya dengan Ahlul Hadis dibandingkan dengan Ahlul Rasul. Bersambung Abu Abdillah Al-Thawri, Abu Abdillah Malik, Abu Abdillah Syafi'i, Abu Abdillah Ahmad, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Itu jalur Ahlul Hadis. Nah, karena ini jalur beda sendiri Ahlul Rasul, ya. Dari Hamad bin Sulaiman gurunya Abu Hanifah, yang sudah mulai banyak perubahan dengan murid-muridnya Imam sahabat Ibnu Mas'ud sebaiknya. Oleh karena itu ada perbedaan. Yang terakhir tadi apa? Ya, kenapa Syafi'i? Faktor utama terbesarnya adalah karena pada masa dinasti Saljuk. Ya. Kalau sebelumnya itu tidak. Justru Abu Hasan al-Asy'ari berintisab ke Imam Ahmad. Abu Bakar al-Bakilani berkawan dengan banyak Hanabilah, walaupun tidak cocok 100% dengan mereka, terutama masalah-masalah yang khas Asy'ariyah seperti Karnasi. Ya. Beliau juga merasa berafiliasi dengan Imam Ahmad. Ya. Madhabnya madhab Maliki. Kan begitu. Ya. Yang ketika diambil oleh Abu Dzar al-Harawi, dua-duanya ekspor ke wilayah Maghribi, wilayah barat. Madhabnya Asy'ari, kemasannya fikihnya Maliki. Ya. Tapi tidak berkembang pesat saat itu, ya kecuali setelah masa setelahnya, karena saya itu belum ada dukungan politik yang kuat. Nah, dia berkembang di timur di masa dinasti Saljuknya ini karena ada madrasah Nizamiyah. Didirikan oleh dinasti Saljuk, oleh Nizamul, mendirikan itu di Baghdad, mendirikan itu di Nisabur. Syaratnya yang mau ngajar di sana maupun kiainya sampai para dosen-dosennya kalau tidak salah itu harus Syafi'i Asy'ari. Nah, oleh karena berfokus sekarang dukungan politik. Ya. Kalau tidak itu lemah, kan seperti Imam Ibnu Katsir dulu mazhab Asy'ari ini syawal, yang jauh dari jumhur, ya, tersingkirkan. Bahkan kata kalau tidak salah kata Al-Harawi, ya, Al-Hambali itu sempat bersembunyi-sembunyi supaya tidak ketahuan banyak orang. Jadi belum menjadi luas, ya, terpinggirkan. Makanya Imam Abu Utsman As-Sabuni membela Abu Hasan al-Asy'ari karena saat itu belum menjadi mazhab yang kelihatan punya. Walaupun Imam As-Sabuni bukan Asy'ari, tapi karena melihat beliau menulis kitab Al-Ibanah yang ternyata kandungannya sangat dekat dengan sunnah, beliau mengatakan maka yungkaru ala man hadza sorifu atau ta'biru akidati. Apa yang mau kita ingkari dari orang yang akidahnya ini loh, di buku Al-Ibanah. Nah, ini masalah awal. Ya. Berafiliasi ke sunnah, ke Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Ingin menjadi murid-murid ahli sunnah dan ashabul hadis, ya. Walaupun belum cocok 100%, tapi semangat sudah ada. Ya, apalagi yang begitu. Tapi kemudian di era Al-Dua ini, dan seterusnya sudah tidak lagi sejalan dengan itu, tidak lagi sejalan dengan makalah Islam ini, bahkan kadang-kadang tidak sejalan dari apa yang dulunya dikenal sebagai, ya, akidah Ahlussunnah yang sebagiannya diperjuangkan oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Bakar al-Bakilani. Tapi di masa itulah masa Al-Juwaini itu berkembang madrasah-madrasah ini, ya. Jadi satu di Baghdad, satu di Nisabur. Nah, dengan syarat seperti itu akan terbentuk lulusannya pusat pelatihan. Nah, akidahnya Asy'ari, kemudian apa? Mazhab fikihnya Syafi'i. Maka beberapa Syafi'i yang menentang hal semacam ini, Abu Thahir As-Silafi, misalnya Abu Muzaffar As-Sam'ani, ingin sekali memisahkan antara usul fikihnya Asy'ariyah dan usul fikihnya Syafi'iyah. Dalam masalah amar itu ada sigonya atau tidak? Amar itu kan ucapan, tapi ucapan karena tidak ada ungkapannya. Sesuatu yang tidak ada ungkapannya, ya tidak ada sigonya. Perkara mustahil kata usul fikihnya Al-Asy'ari, mustahil itu semuanya musibun, ya semuanya benar. Jadi mengatakan halal benar, mengatakan haram benar, selama mereka adalah mustahil. Ini ditentang tidak sesuai dengan usulnya Imam Asy-Syafi'i dan beberapa perkara yang lain. Nah, itu. Jadi
Jadi asal usul seperti ini diceritakan dan saya karang sendiri ya para sejarawan antara oleh Al-Makrisi dalam buku Balik Al-Kitab ya terdukung mata-mata yang lain terisisakan, apalagi dulu ada Ibnu Tumar di wilayah barat dan juga menyebarkan asyari ke wilayah sana. Semuanya terdukung kecuali ada beliau tinggal sisa madzhab Hanabilah yang dalam akidahnya masih sejalan dengan madzhab fikihnya. Tokoh imam yang menjadi rujukannya, yang lain berbeda-beda. Hanafiyah sudah ikut Maturidiyah, Malikiyah sebagiannya ikut, Asy'ariyah, Syafi'iyah juga sebagiannya ikut. Asy'ariyah dan Hanafiyah ini yang minoritas seperti Ibnu Abi Isa Al-Hanafi itu sangat dipersekusi. Bahkan diceraikan dengan istrinya, baru istrinya kemudian dinikahi orang lain. Nah, subhanallah. Itu sangat penganiayaan luar biasa. Padahal beliau asalnya adalah qadhi. Nah, itu. Lalu kata beliau masih tersisa kekuatan hegemoni dominasi di umat Islam ini madzhab Hanabilah. Apalagi dengan munculnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang diakui kebakaran oleh kawan maupun oleh lawan. Nah ini asal usulnya. Di samping juga mereka punya gerakan dakwah yang juga luar biasa sama fakta politik ini. Dan kata Ibnu Taimiyah, madzhab ini apalagi versi terdahulu ya, Al-Baqilani bukan versi yang belakang, tapi belakang banyak perkara yang penyimpangannya jauh. Versi awal-awal seperti Al-Baqilani dan Abu Hasan Asy'ari juga Ibnu Mujahid Athai dan yang lainnya itu masih sangat dekat dengan madrasahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Allah, ada yang bisa mengulang ucapan ini? Ya, tadi saya nanya apa namanya Qur'an, ini buku masih ada buku ternyata sama. Nah, siapa yang bisa menyebutkan ya 3 saja sahabat Rasulullah SAW yang banyak meriwayatkan hadis dan tinggal di Madinah beserta masing-masing 2 murid atau 1 saja ya, bukan dia kecil. Nah silakan 3 sahabat beserta 1 muridnya yang hidup di Madinah banyak meriwayatkan hadis. Kalau mas ganti soal sebutkan nama 2 guru Imam Syafi'i. Ganti soal juga. Nama 2 guru Imam Syafi'i tapi beda lokasi. Nah, silakan. Al-Uyainah masih salah. Dan Imam Ibnu Ainamah nama beliau siapa? Nama beliau siapa? Antum pilih, kita kasih yang mana? Yang pertama, nanti nggak komentar ya. Ya, silakan Azra. Ya, barakallahu fikum. Mungkin itu ya. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur kalau ada benar dan kebaikan. Kalau ada salah memang merupakan kesempatan dari saya dan setan. Ya, Allah baik itu. Juga menastagfirullah dari sallallahu alaihi Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz atas pengorbanannya dan atas banyak. Semoga dalam kesempatan bisa kembali mengunjungi sedikit satu daurah bersama mahasiswa. Amin. Sampaikan sekarang. Kita tutup langsung dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi foto mahasiswa. Para mahasiswa nggak tahu gimana? Ada mau foto bareng? Dan.